teman-teman semua, nama budaya, nama saya Jessica, dan hari ini saya akan membahas tentang simbol-simbol atau lambang agama Buddha. Di dalam agama Buddha dikenal berbagai macam simbol, bahkan simbol-simbol yang terdapat di dalam suatu aliran agama Buddha dapat berbeda dengan simbol-simbol yang terdapat pada aliran yang lainnya. Simbol-simbol ini melambangkan dan mengingatkan kita akan ajaran-ajaran Sang Buddha. Selain sebagai perlambangan atas ajaran-ajaran Sang Buddha, simbol-simbol tersebut juga digunakan untuk mempresentasikan Sang Buddha sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita dan sebagai wujud penghormatan kita sebagai umat Buddha kepada Sang Buddha yang telah mengajarkan Dharma kepada kita. Simbol-simbol di dalam agama Buddha dapat dibedakan atas beberapa jenis, contohnya seperti pohon bodhi, swastika, jejak kaki Sang Buddha, roda Dharma, bunga teratai, dan lain sebagainya. Dan hari ini saya akan membahas tentang swastika. Berdasarkan yang kita ketahui semua, swastika terdiri atas sebuah palang dengan panjang keempat lengan yang sama. Ujung setiap lengannya mengarah ke arah kanan bawah. Terkadang beberapa titik ditambahkan pada masing-masing lengannya. Nah, ada muncul permasalahan masyarakat. Sebagian masyarakat sampai sekarang masih bingung atau salah paham terhadap simbol suci tersebut, karena simbol swastika ini, simbol suci tersebut pernah dijadikan lambang Nazi pada masa Perang Dunia II, di mana saat Jerman dengan Nazinya berkuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara simbol swastika dan lambang Nazi, karena dua simbol tersebut memiliki arti atau makna yang berbeda. Pada zaman Perang Dunia II, simbol ini tertera pada bendera merah dan berada di dalam lingkaran putih. Nah, ketiga warna dalam lambang Nazi ini, yaitu merah, putih, dan hitam, diambil dari warna dasar bendera Jerman yang pertama kali dipakai sebagai lambang dari Kekaisaran Jerman pada tahun 1897. Awal penggunaan lambang swastika oleh Nazi saat Adolf Hitler, ketua partai Nazi, sedang kebingungan mencari simbol untuk lambang partainya. Ia menggunakan Hakenkreuz dengan memutar swastika ke arah kanan dan menghilangkan keempat titik. Kemudian pada tahun 1920, Hitler menggunakan lambang ini sebagai lambang partainya, yaitu Partai Nazi. Dugaan sementara Hitler mengadopsi simbol ini karena orang Jerman menemukan kesamaan bahasa antara bahasa Jerman dan bahasa Sanskerta, dan menarik kesimpulan bahwa orang India dan Jerman berasal dari garis keturunan atau nenek moyang yang sama. Dan setelah beberapa dekade, swastika menjadi ikon budaya yang kontroversial. Di banyak negara di Eropa, termasuk Jerman, menampilkan simbol swastika melanggar hukum. Melanggar ketentuan tersebut adalah pelanggar pidana. Penyalahgunaan simbol swastika secara mengerikan selama 70 tahun terakhir. Bahkan komunitas Yahudi pun sudah beberapa kali menyoroti bagaimana penyalahgunaan simbol ini. Dan sampai sekarang pun masih ada masyarakat yang salah paham terhadap simbol swastika sebagai lambang Nazi. Padahal swastika merupakan simbol suci yang melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, atau keberuntungan, di mana dalam bahasa Sanskerta, su yang artinya baik dan asti artinya berhasil. Dan swastika juga banyak digunakan dalam doa-doa Rigveda, yaitu kitab suci Hindu tertua. Sedangkan dalam agama Buddha, lambang ini menandakan langkah kaki Buddha. Di India, simbol ini merupakan simbol dari Dewa Matahari. Penggambaran simbol ini biasanya berbentuk kunyit di ambang pintu dan pintu toko sebagai tanda selamat datang pada kendaraan, kitab suci, hingga pada kop surat. Simbol ini juga biasanya ada pada pernikahan dan acara-acara lainnya. Hitler justru menggunakan lambang ini dan memberinya citra jahat. Ia menggunakannya dalam politik tanpa pemahaman apapun tentang artinya sesuai filsafat India. Oleh karena itu, sampai sekarang masih ada juga masyarakat yang salah paham terhadap simbol swastika merupakan lambang Nazi yang pernah digunakan oleh Hitler pada masa Perang Dunia Kedua.
Jadi, simbol swastika dalam ajaran agama Buddha menganut hal-hal yang positif, melambangkan kesejahteraan, kemakmuran atau keberuntungan, dan juga menandakan langkah kaki Buddha. Berbeda dengan lambang Nazi. Lambang Nazi memiliki makna yang berbeda sendiri. Dalam bukunya Mein Kampf, Adolf Hitler mendefinisikan warna-warna dalam bendera Nazi. Merah merupakan gagasan sosial dari gerakan Nazi, putih melambangkan ide nasional, dan swastika hitam melambangkan misi perjuangan untuk kemenangan orang Arya. Seperti yang dikatakan oleh Ajay Chaturvedi, beliau berkata bahwa setiap simbol selalu punya latar belakang makna dan arti yang dalam. Jadi dengan video ini saya berharap dapat mengatasi kesalahpahaman masyarakat, terutama bagi yang masih menganggap simbol suci swastika merupakan lambang Nazi. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih, Namo Buddhaya. Sumawa,